Bulu Perindu di rumah keluarga Pak Broto. Warung angkringan Mas Gareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita, channel di mana kisah-kisah terbaik dari para penulis terbaik ada di sini. Oke, masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua. Warung angkringan Mas Gareng. Wow, kisah dari Catur Sagara yang makin keren aja pastinya nih ya. Dan untuk kisah warung angkringan Mas Gareng kali ini, Mas Gareng akan menuju Cilacap untuk mengobati keluarga Pak Broto. Aduh, ada apa nih dengan keluarga Pak Broto? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Tengah. Warung angkringan Mas Gareng hari itu tidak begitu ramai. Entah apa yang terjadi, tetapi sejak kejadian kebakaran yang menimpa kamarnya, warung tersebut begitu sepi. Meski jumlah orang yang pergi ke ladang tidak berkurang, tetapi tidak banyak orang yang mampir. Selain itu, orang-orang yang biasanya memesan makanan kepada Gareng pun kini menjadi jauh lebih sedikit. Sino duduk dengan wajah lesu di kursi panjang angkringan. Warung yang sepi membuat dirinya menjadi jauh lebih santai daripada biasanya. Namun dia tidak menyukai hal itu sama sekali. Jika terus-terusan seperti ini, akan ada kemungkinan dirinya dirumahkan dan hal itu membuat Sino tidak tenang. Sementara itu, Gareng masih santai-santai saja dengan apa yang sedang menimpa warungnya. Karena dia tahu biasanya beberapa bulan setelah lebaran orang-orang cenderung berhemat. Kang Gareng gak mau bikin promo apa gitu? Promo apa no? Ini loh, makin hari kan penjualan makin nyusut Kang. Apa Kang Gareng gak khawatir? Ya khawatir, tapi gak panik. Mana sih Kang Gareng? Gak jelas banget. Citra keluar dari dalam warung sembari membawa piring yang berisi potongan bolu pisang. Gadis itu lantas duduk di samping Gareng. Sebenarnya aku pengen usul, tapi takutnya Mas Gareng marah. Usul apa? Tanya Gareng santai. Menurut aku, tempat ini tuh sama sekali gak strategis. Jadi, orang kalau nggak mau ke sawah juga malas kesini kan. Yang mampir paling orang-orang yang ke ladang, ya kan? Terus? Ya, kita bikinlah yang dekat jalan raya. Target marketnya jelas. Tapi kalau baru buka, pikiran jadi kebelacit. Kita kan mau persiapan nikah. Ya justru karena kita mau nikah, setelah nikah nanti, biar udah ada usaha yang jalan, gitu loh. Gimana ya? Mbak Citra, orang kaya Kang Gareng mah kayaknya nggak butuh duit, lah penghasilannya dari yang lain aja banyak. Citra mengerutkan keningnya, sedikit tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Sino. Mbak Citra mah gak percaya. Angkringan ini tuh kayak selimuran doang buat Kang Gareng. Dia itu punya bisnis lapis legit di Bandung. Sawahnya juga banyak, jarang garap tapi disewain. Kelihatannya sih kayak lontang-lantung gitu, tapi aslinya kaya Mbak. Tapi kalau dibandingkan sama bapaknya Citra ya kalah jauh. Dulu waktu mereka nikah juga belum sekaya sekarang kok. Cuma karena mereka kerja keras, terus jago cari peluang, jadinya aset mereka meningkat. Ngomong-ngomong, soal lihat peluang, kira-kira peluang kita di sini gimana ya Mbak? Di sini tetap buka nggak apa-apa, karena banyak kenangan. Tapi jujur aja, kalau buat nyari untung ya
Kita harus keluar dari zona nyaman. Garing hanya diam menyimak, tidak membantah dan tidak juga mengiyakan. Kalau Mbak Citra buka angkringan aja gimana? Atau jadi investor gitu? Loh, terus yang ngolah siapa? Kamu no. Kalau sama Kang Garing dibolehin ya nggak apa-apa. Lah, ngurus keuangan aja nggak kelar-kelar. Mau ngelola angkringan sendiri. Kan masih bisa belajar, Kang. Garing memalingkan wajah, enggan menanggapi celotehan Sino. Kalau kamu mau, aku bisa investasi, no. Kamu cukup ngurusin menu sama tempatnya. Kalau nggak bisa ngurus keuangan, nanti aku bantu. Kalau kamu bisa ngurus semuanya malah bagus. Mata Sino berbinar seketika saat mendengar ucapan Citra dengan semangat. Dia segera membujuk Gareng untuk menyetujui rencana tersebut. Gimana, Kang? Boleh nggak? Terus kalau kamu ngurus yang baru, jaga di sini siapa? Ya nanti aku nyari orang, Kang. Atau kalau nggak, Sabto suruh kerja di sini aja, Kang. Sabto, Sabto anaknya Bilar sih. Moh, nanti kalau dia kerja sama aku malah jadi manja. Yang enggak lah, Kang. Nanti aku yang ngomong deh kalau ada apa-apa. Gak, mending kamu cari orang lain aja. Aku itu dulu pernah ngajak saudara bisnis bareng. Hasilnya babak belur. Kalau Sabtu mau, mending tak kasih modal sendiri. Atau kalau enggak, ya minta cari kerja di tempat lain. Saudara sendiri gitu, Kang Goreng. Ya justru karena saudara harus tegas, no. Aku nggak mau. Sabtu jadi manja terus lembek. Mending aku keras sekarang, biar mentalnya kasah. Mas Gareng, tapi kalau aku invest buat buka cabang boleh kan? Loh, terus kerjaan kamu di Jakarta gimana, Cit? Apa kamu nggak pusing? Ini kerjaan aku udah mulai santai kok. Kamu jangan khawatir. Kalau memang kamu mau ya udah, gas saja. Tapi awas, jangan sampai kamu kecapean. Tenang aja, aku bisa atur waktu kok. Gareng hanya mengangguk. Dia sangat percaya dengan kemampuan tunangannya itu. Sino, nanti kamu cari tempatnya ya. Sekalian cari karyawan juga nggak apa-apa. Sebenarnya sih aku udah kenalan, Mbak. Dia itu dulu punya angkringan, tapi karena pandemi terus tutup. Oh, kalau sekarang masih punya angkringan, apa kerja yang lain? Aku denger-denger sih dia freelance, Mbak. Jadi video editor gitu. Tapi aku juga agak lama sih belum ketemu lagi sama dia. Ya udah deh, nanti temuin lagi orangnya ya. Kalau memang dia pengalaman di angkringan, mending rekrut dia aja ya. Siap, Mbak. Nanti tak kabari ya kalau udah ketemu sama dia. Oke, nanti berkabar ya. Sino mengangguk dengan semangat. Dia tak sabar untuk menemui temannya itu. Sementara itu, Garing kembali menyeruput kopinya yang sudah hampir habis. Cit, jalan-jalan yuk. Kemana, Mas? Kemana aja, yang penting jalan. Citra mengangguk setuju. Dia segera masuk dan mengambil helmnya yang berwarna pink. Garing juga bersiap. Dia menggunakan jaket coklat yang selalu ia gunakan kemanapun dia pergi. Garing menyalakan mesin motor Honda CB-nya. Kang Garing perginya lama gak, Kang? Dia belum tahu. Kenapa emang? Gak apa-apa. Mesti mau nitip makanan. Nah itu Kang Garing tahu. Udah apal banget aku sama kelakuanmu, no. Tolong ya, Kang. Ya udah. Tapi aku belum tahu mau pergi kemana. Jadi nanti siap-siap aja kalau aku beliin makanan yang aneh. Wih, jangan gitu dong, Kang. Beliin makanan yang bener. Sayang kalau sampai nggak kemakan. Iya, nitip tapi bawel. Makasih ya, Kang Garing. Semoga kencannya lancar. Citra keluar dari warung menggunakan helm pink yang membuatnya kini menjadi sangat imut. Gareng yang awalnya berwajah masam kini tersenyum ketika melihat penampilan tunangannya itu. Aku udah siap nih. Oke, naik. Citra mengangguk dan langsung duduk di belakang Gareng. Motor melaju perlahan dan Citra kini memeluk pinggang Gareng dengan cukup erat. Mau lihat apa? Lihat apa ya? Aku mau lihat sawah yang bagus. Gareng berpikir sejenak dan mengangguk. Dirinya tahu lokasi yang memiliki sawah yang menurutnya enak untuk dilihat. Mereka bergerak ke area Pliken menuju area persawahan yang tidak begitu ramai. Citra yang sering menghabiskan waktunya dengan kehidupan kota menjadi begitu bersemangat saat melihat hamparan sawah yang begitu luas. Garing menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan. Citra turun dengan senyuman lebar. Aku boleh ke sana nggak? Tanya Citra seraya menunjuk posisi tengah sawah. Mau apa? Cari foto.
View Gunung Slamet itu lagi bagus, jelas banget itu. Ya, dari tempat mereka berada saat ini, pemandangan Gunung Slamet tampak begitu jelas meski ada sedikit awan putih di bagian puncaknya. Mereka berdua turun ke sawah dan mencari titik terbaik untuk memotret. Aku padahal tinggal dekat sini, tapi kok kayaknya jarang banget ya dapat spot sebagus ini. Ya rumah bapak kamu emang deket di sini, tapi kan kamunya jarang di sini. Iya juga ya. Oh iya, beberapa minggu lagi kayaknya aku harus ke Jakarta ya. Ada kerjaan dikit. Mau ditemenin? Maulah. Nanti aku kabarin ya kapan tanggal pastinya. Ya, kamu bilang aja nanti kapannya ya. Mereka berdua kembali berjalan-jalan menyusuri pematang sawah. Beberapa kali Citra tergelincir karena tidak bisa menjaga keseimbangan, tetapi Gareng selalu bisa menangkapnya. Gareng dan Citra berjalan kaki menyusuri jalan setapak di pinggir sawah, jauh dari kebisingan jalan raya. Gareng berjalan dengan santai, tangannya dimasukkan ke saku celana. Mas, beneran, gak apa-apa kalau aku invest ke Sino. Aku gak mau loh nanti malah jadi ganjelan hati buat kamu. Gareng berhenti sejenak, menatap hamparan sawah yang luas di depannya. Ya gak apa-apa, Cit. Aku percaya kok sama kamu. Kamu itu pintar kalau soal hitung-hitungan. Cuma ya itu, pesanku, jangan terlalu dipaksain. Tahu sendiri kan Sino gimana? Tapi aku yakin deh Sino bisa, Mas. Dia itu cuma butuh tanggung jawab lebih supaya mentalnya gak cuma jadi karyawan terus. Lagian, aku seneng kok lihat dia semangat gitu. Oh iya, ngomong-ngomong soal bisnis lapis legit di Bandung itu beneran. Gareng terkekeh pelan, sebuah pemandangan langka bagi siapapun yang mengenal Gareng yang biasanya bersikap dingin. Sini udah mengemper. Itu bisnis lama, Cid. Sekarang udah ada orang kepercayaan yang ngurus. Aku cuma terima laporan tiap bulannya. Kenapa? Kamu mau buka cabang di sini juga? Nggak sekarang lah, fokus ke pernikahan kita dulu. Ya, aku cuma kagum aja sih. Mas Gareng yang kelihatannya cuek begini ternyata punya tabungan di mana-mana. Harta itu cuma titipan, Cid. Nggak dibawa mati. Yang penting itu, gimana kita bisa bermanfaat buat orang sekitar. Semua yang aku punya, bukan punya aku sepenuhnya. Mereka pun sampai di sebuah jembatan kecil yang melintasi sungai kecil yang airnya jernih. Gareng duduk di pembatas jembatan, menyulut sebatang rokok. Cid, iya mas. Habis kita nikah nanti, aku mungkin bakal sering ninggalin kamu kalau ada urusan kayak kemarin. Apa kamu beneran udah siap? Citra mendekat. Ia ikut bersandar di pembatas jembatan di samping Gareng. Tatapannya tenang namun mantap. Mas, kan aku udah pernah bilang, aku mau jadi pendamping. Kalau mas harus pergi buat tolong orang, aku gak bakal keberatan kok. Asal kamu pulang dalam kondisi selamat. Gareng tersenyum tipis. Ia merasa keputusannya melamar Citra adalah keputusan terbaik yang pernah ia ambil setelah bertahun-tahun tenggelam dalam duka masa lalu. Gareng menggandeng tangan Citra, berjalan kembali menuju arah motor mereka diparkir. Kamu lapar nggak? Lapar dong. Kan dari tadi aku cuma makan bulu pisang sepotong. Makan yuk. Aku juga udah lapar nih. Oke, mau makan apa? Terserah deh, tapi aku pengen makan yang kuah-kuahan. Bakso? Nggak mau. Ramen? Bosan ah. Mie ayam? Nggak mau. Sop kambing? Ih, aku nggak suka kambing. Terus mau makan apa? Apa ya? Soto mau? Gimana ya? Oke deh, nggak apa-apa. Beneran? Apa mau beli yang lain? Sebenarnya sih pengen beli yang lain. Kalau beli yang lain maunya beli apa? Aku kepingin seroto Sukaraja aja deh mas. Tapi dan kerupuk mie-nya banyak. Tiba-tiba aku jadi pengen itu ya. Gareng mendengus pelan sambil tersenyum tipis. Ia mulai berjalan kembali menuju arah motor Honda CB-nya diparkir. Tadi ditawarin soto jawab gimana? Sekarang malah minta seroto Sukaraja. Ih beda dong. Kalau soto itu kayak soto Betawi, soto Banjar, soto Kudus, soto Boyolali. Kalau yang aku mau itu seroto pakai R gitu. Masa keburu warung tutup?
Garing menyalakan mesin motornya. Citra segera naik ke boncengan. Helm pinknya tampak kontras dengan jaket coklat Gareng. Dia kembali memeluk pinggang tunangannya itu saat motor mulai melaju pelan meninggalkan area persawahan. Oh iya, ngomong-ngomong, soal temennya Sino yang video editor itu, kamu serius mau rekrut dia? Serius dong. Kalau dia punya pengalaman di angkringan tapi sekarang punya skill digital, itu kan malah bagus. Kita bisa bikin angkringan yang modern tapi tetap punya sentuhan tradisional. Dia bisa bantu promosi di medsos juga deh. Ya udah, terserah kamu aja ya. Yang penting Sino diawasin. Dia itu semangatnya tinggi, tapi kadang kurang teliti kalau soal manajemen. 10 menit kemudian, mereka pun sampai di sebuah warung seroto yang cukup legendaris di pinggiran jalan raya. Tak hanya warung seroto yang legendaris, di sana juga ada banyak outlet yang menyediakan getuk goreng khas Sokaraja. Bu, seroto ayam, kerupuk mie dibanyakin ya. "Eh, aku pakai togenya yang banyak ya bu, sama minta sate uritanya 2." Mereka duduk di kursi kayu panjang yang menghadap ke jalan raya. Sambil menunggu pesanan, Garing menyulut rokoknya. "Kamu itu kok hobi banget ngerokok deh mas." "Iya, udah kecanduan. Tapi kan ngerokok gak sehat." "Tahu, tapi susah banget buat berhenti. Kayak gelisah itu kalau gak untut. Kalau nanti habis nikah, terus kamu ngerokok terus, gimana kalau aku ikut ngerokok aja?" Garing terkekeh. Tak lama kemudian, 2 mangkuk seroto panas dengan uap mengepul tersaji di depan mereka. Kuah coklat kental dengan sambal kacang yang melimpah tampak sangat menggoda. Garing segera mengaduk mangkuknya, mencampurkan semua bumbu hingga aromanya semakin menusuk hidung. "Wes, makan dulu. Nanti habis ini jangan lupa mampir beli martabak buat Sino. Kalau nggak dibeliin, bisa ngambek dia." Kan kita lagi bahas masalah rokok. Kamu alihin topik ya. Kalau memang kamu pengen ngerokok, itu hak kamu. Kalau kamu nyuruh aku berhenti, itu juga hak kamu. Tapi gini, berhenti merokok itu tidak bisa mendadak. Jadi pelan-pelan aja ya. "Iya, iya. Nanti aku bikinin program deh buat kamu berhenti ngerokok ya." "Terserah. Ayo makan yuk." Garing mulai mengaduk seroto dalam mangkok tersebut. Sendok berisi potongan ketupat dan kuah kacang itu sudah hampir menyentuh bibir Gareng ketika saku jaketnya bergetar. Garing mendengus, meletakkan kembali sendoknya ke mangkuk dengan suara denting yang agak keras. Jan, baru juga mau makan ada aja godaannya." Citra hanya tersenyum simpul melihat tingkah tunangannya. Garing merogoh sakunya dan melihat nama Sino muncul di layar ponsel. Dia menggeser tombol hijau dan menempelkan handphone ke telinganya tanpa mengubah posisi duduknya. "Ada apa lagi, No? Martabaknya masih nanti. Aku baru mau mulai makan seroto ini." "Anu Kang, maaf banget ini ganggu kencannya. Tapi ini ada tamu di warung. Orangnya maksa banget, pengen ketemu sama Kang Garing sekarang juga." "Siapa? Pak Budi lagi? Atau Mbak Karyo?" "Bukan Kang, aku nggak kenal deh. Mukanya serius banget Kang. Aku nggak berani nolak." Gareng melirik ke arah Citra yang menatapnya dengan penuh tanya. Ia menarik nafas panjang, mencoba meredam sedikit rasa kesalnya. "Bilang sama tamu itu, aku lagi makan. Kalau dia mau nunggu, suruh nunggu setengah jam lagi. Kasih dia kopi atau apa dulu." "Tapi Kang, kalau dia marah gimana Kang?" "Ya kalau dia marah dan gak mau nunggu, berarti urusannya gak sepenting itu. Dah, aku mau makan dulu. Assalamualaikum." Gareng langsung mematikan sambungan telepon dan meletakkan handphonenya di atas meja dengan posisi layar menghadap ke bawah. Citra yang sejak tadi menyimak langsung bertanya dengan nada khawatir. "Sino, ada masalah lagi di warung ya mas?" "Biasa, ada tamu gak diundang. Katanya ada urusan penting, tapi gak apa-apa. Aku bilang suruh nunggu." Kalau emang penting kita bungkus aja serotonya ya. Aku gak mau kalau nanti malah jadi masalah buat kamu." Garing menggeleng pantat. Ia kembali meraih sendoknya dan mulai menyuap seroto yang sudah mulai hangat itu. "Gak usah, kami minta makan di sini, jadi kita habisin di sini ya." Meskipun Garing berkata santai, batinnya tetap tidak bisa berbohong. Dia mulai menebak-nebak kira-kira masalah apa yang terjadi di rumah. "Beneran gak apa-apa. Kalau darurat gimana?" "Masalah penting, belum tentu darurat.
Lagian kalau urgent, Sino pasti ngomong ke aku atau minimal kayak orang panik gitu. Citra akhirnya menurut dan melanjutkan makannya meski sesekali ia melirik ke arah Gareng yang kini makan dengan lebih cepat dari sebelumnya. Hanya dalam beberapa menit saja, Gareng sudah menghabiskan serotonya. Dia juga masih sempat memakan beberapa mendoan dan menghabiskan minumannya, tetapi Citra masih juga belum selesai. Aku bayar dulu ya. Ini uangnya. Cita mengeluarkan selembar uang 100 ribuan, tetapi Gareng tidak menyentuhnya sama sekali dan langsung bangkit dari duduknya, melangkah menuju meja kasir untuk membayar 2 mangkuk seroto dan beberapa mendoan yang mereka santap. Setelah urusan pembayaran selesai, ia pun kembali duduk di depan Citra, tidak mendesak gadis itu untuk buru-buru meski batinnya mulai bertanya-tanya soal tamu di warungnya. Dia memperhatikan Citra yang sedang menyeruput sisa kuah serotonya dengan sedikit terburu-buru. Habisin aja pelan-pelan, Cit. Gak usah buru-buru ya. Tapi kan kamu lagi ditunggu, Mas. Biarin aja. Kalau emang mendesak, mesti Sino udah telepon lagi. Kamu mau gitu, Mas? Siapa tahu itu mendesak. Udah gak usah dibahas. Kamu tahu sendiri kan Sino gimana? Kalau darurat, mesti ditelepon lagi. Citra tersenyum kecil. Ia lalu meletakkan sendoknya, menyeka bibirnya dengan tisu dan merapikan bekas makannya. Selesai, pulang yuk. Kamu gak mau mampir kemana lagi gitu? Gua udah malam, nanti dicariin. Ya wis, ayo pulang. Mereka berdua berjalan meninggalkan warung seroto menuju tempat motor mereka diparkirkan. Mesin motor dinyalakan, Citra lantas duduk berboncengan. Jadi beli martabak buat Sino nggak? Nggak, nanti suruh dia beli sendiri aja. Nanti dia nggak ngambek. Dia pasti ngerti kalau kita lagi buru-buru. Tak berselang lama, mereka akhirnya sampai di warung angkringan Mas Gareng. Gareng menghentikan motornya. Dia melihat seorang pria parubaya mengenakan jaket safari abu-abu sedang duduk di lincah. Pria itu terus menggerak-gerakkan kakinya, sebuah tanda kegelisahan yang amat sangat. Sino yang sedang mencuci gelas langsung berdiri tegak. Wajahnya terlihat lega bukan main melihat bosnya sudah sampai di warung. Nah, ini Kang Gareng udah datang, Pak. Pria itu langsung berdiri, menatap Gareng dengan tatapan penuh harap sekaligus cemas. Gareng memarkirkan motornya, membantu Citra turun, lalu melangkah mendekat. Selamat malam, saya Gareng. Maaf, sudah menunggu lama. Tadi saya ada urusan sebentar. Malam Mas Gareng, nama saya Broto. Maaf, saya datang malam-malam begini. Saya benar-benar bingung harus kemana lagi. Gareng mempersilahkan Pak Broto duduk kembali, sementara Citra memilih masuk ke dalam warung untuk membantu Sino menyiapkan minum, memberikan ruang bagi para pria untuk bicara. Tenang dulu Pak Broto, ada apa sebenarnya? Sino tadi bilang Bapak cari saya. Pak Broto menghela nafas panjang, tampak jika pria tersebut sudah begitu lelah. Begini Mas Gareng, sebenarnya tadi pagi saya sudah pergi ke tempat Mbak Hadi. Saya sudah putus asa menghadapi masalah di rumah saya. Tapi ternyata Mbak Hadi sedang tidak ada di rumah. Katanya beliau sedang di Jakarta, ada urusan keluarga mendadak. Gareng mengangguk. Faham, memang Mbak Hadi sempat berpesan kepadanya bahwa ia akan berangkat ke Jakarta untuk takziah. Hanya saja seharusnya ada Semar di rumah. Kenapa Pak Broto tidak menemui Semar? Tadi juga sebenarnya saya sudah ketemu sama Mbak Semar, tapi beliau belakangan ini lagi sibuk. Terus minta saya buat minta bantuan ke Mas Gareng saja. Gareng sedikit tertegun. Ia tidak menyangka Mbah Hadi akan memberikan limpahan tanggung jawab kepadanya secepat ini. Kenapa Pak Broto? Jadi begini Mas Gareng, saya ini punya anak perempuan satu. Nah, dia ini dari kecil lemah lembut, penurut. Tapi belakangan ini perilakunya berubah Mas Gareng. Berubah gimana Pak Broto? Anak saya itu jadi suka ngelawan. Gak bisa dinasehatin. Selalu maksa buat ketemu sama cowoknya. Yang saya rasa
kalau cowok itu kurang baik. Biasanya anak saya nurut, tapi dia itu kemarin ngamuk-ngamuk sampai berani nyerang ibunya. Cuma buat ketemuan sama cowok itu. Akhirnya anak saya itu sekarang saya kurung aja, Mas. Maaf Pak Broto, itu anak dengan sering dikasih barang sama pacarnya. Waduh, kalau itu saya kurang tahu, Mas. Tapi belakangan ini anak saya itu pakai gelang kayu begitu. Jenengan orang mana, Pak? Kalau saya asli Purbalingga, tapi saya tinggal di Cilacap. Garing tampak berpikir sejenak, lalu mengalihkan pandangannya kepada Citra yang kini sudah duduk di sampingnya. Aku pergi dulu ya, Cit. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa dong, balas Citra santai. Garing mengangguk pelan dan kembali menatap Pak Broto. Kita ke rumah jenengan sekarang, tapi saya antar pacar saya pulang dulu. Mau diantar sama mobil sekalian, Mas? Biar saya antar pakai motor aja, Pak. Jenengan pulang aja dulu, nanti kirim alamat rumah jenengan aja. Mas Garing gak bareng sama saya aja? Saya bawa motor sendiri aja, Pak, biar nanti gak ngerepotin. Beneran gak apa-apa, Mas? Gak apa-apa, saya pakai motor sendiri aja, Pak. Ya wes, kalau gitu nanti saya kirim Sherlock rumah saya aja, nggak? Nggak, Pak Broto. Pak Broto bangkit dan mengambil tas kecilnya yang tergeletak di meja. Dia mengangguk pelan sebelum pamit kepada Garing dan lainnya. Begitu Pak Broto pergi, Garing juga meninggalkan warung untuk mengantar Citra pulang. Setelah mengantar Citra, Garing tidak langsung pergi ke rumah Pak Broto, melainkan kembali ke warung untuk mengajak Sino bersamanya. Lah, Kang Garing balik lagi, Kang? Ya, aku mau ngajak kamu sekalian. Berarti malam ini tutup gas sih, Kang? Ya, kamu juga kepingin martabak kan? Ayo, sekalian beli. Wih, beneran nih, Kang? Sejak kapan aku suka bohong? Ya wes, Kang, aku mau tutupan dulu. Garing mengangguk dan membantu Sino menutup warung. Mereka berdua bergerak cepat, hingga dalam waktu setengah jam semuanya sudah selesai. Garing lantas menyalakan motornya. Sino yang duduk membonceng bertugas menjadi navigator. Kita ke jalan mana ini? Arah Cilacap kota, Kang. Oke. Garing menarik gas motornya. Motor Honda CB itu melaju meninggalkan warung angkringan Mas Garing menuju Cilacap kota. Di tengah perjalanan tersebut, Garing berhenti di salah satu penjual martabak dan memesan satu porsi. Kang Garing ternyata belum lupa. Ya belum lah. Sino tersenyum lebar. Pemuda itu lantas mengeluarkan sebungkus rokok dari saku jaketnya. Rokok, Kang? Ucap Sino menawari Garing rokok. Garing menggeleng pelan. Dia teringat dengan permintaan Citra beberapa waktu lalu yang memintanya untuk berhenti merokok. Tumpen, Kang, biasanya kayak sepur. Lagi gak pengen aja, no. Oh gitu, ya wes, aku ngudut dulu ya. Ya. Sino menyulut rokoknya. Jalanan malam itu cukup ramai meski tadi sempat gerimis. Oh ya, Kang, tadi aku udah ketemu sama temanku itu, Kang. Bahasa besok aja sama Citra. Aku lagi malas mikir. Oh gitu, ya wes. Kalau enggak, besok sore suruh datang aja ke warung langsung ya. Siap, Kang. Lama mereka menunggu, akhirnya martabak pesanan mereka selesai dibuat. Garing membayar martabak tersebut dan memberikannya kepada Sino yang menerimanya dengan senyuman lebar. Makasih ya, Kang. Sama-sama. Mereka lantas kembali melanjutkan perjalanan. Sekitar 1 jam kemudian, mereka pun sampai di rumah Pak Broto. Pria tersebut mempersilahkan Garing dan Sino masuk ke dalam rumahnya dan mengajak Garing menemui putrinya di kamar. Sejak pertama kali menginjakan kaki di rumah tersebut, Garing merasakan ada sesuatu yang aneh, dan saat dia masuk ke dalam kamar Dianda, anak Pak Broto, hawa aneh tersebut terasa semakin kuat. Di pojok kamar anak Pak Broto, seorang gadis dengan wajah cantik duduk sembari menatap jendela. Rambutnya sedikit acak-acakan dan tatapannya kosong. Gadis tersebut menoleh ketika mendengar suara pintu yang terbuka dan kembali membuang muka saat melihat Garing dan Pak Broto. Sementara itu, Garing menggunakan rawang jagat dan melihat sosok hitam yang membayangi putri Pak Broto. Garing menghela nafas panjang dan mengajak Pak Broto untuk keluar.
Kenapa Mas Gareng? Saya mau bicara mata-mata sama jenengan Pak. Pak Broto mengangguk dan mengajak Gareng ke ruang kerjanya yang tertutup. Ada apa Mas Gareng? Anak jenengan kena pelet bulu perindu. Pak Broto tampak kebingungan. Ya, dia pernah mendengar tentang jenis pelet tersebut, tetapi tidak mengetahuinya secara detail. Namun, satu hal yang pasti, dia tidak ingin anaknya terus berada di dalam pengaruh pelet tersebut. Maaf Mas Gareng, saya nggak begitu paham. Tapi intinya gimana ya? Anak saya masih bisa sembuhkan? Jujur, untuk masalah ini, saya belum pernah nangani. Tapi saya kenal sama orang yang biasa ngurus masalah seperti ini. Syukurlah Mas Gareng. Terus gimana Mas? Kapan jenengan ke tempat orang itu? Malam ini juga saya mau ke sana Pak. Kebetulan beliau juga orang Cilacap. Oh, saya ikut ke sana boleh Mas? Boleh. Tapi kayaknya jenengan mending tetap di sini. Saya khawatir nanti sewaktu-waktu anak jenengan tantrum. Oh begitu ya sudah. Saya di rumah saja ya Mas. Gareng mengangguk pelan dan keluar dari rumah Pak Broto. Di teras rumah Pak Broto, Sino sedang duduk santai sembari menikmati martabak manis yang sebelumnya dibeli bersama Gareng. Oh, ke rumah Mas Tomo yuk. Rumah Mas Tomo? Di mana? Nanti kamu juga tahu. Ya wis, ayo. Sino kembali memasukkan kotak martabak itu ke dalam plastik. Akhirnya, Gareng dan Sino pergi meninggalkan rumah Pak Broto menuju rumah Sutomo yang juga berada di Cilacap. Sekitar 1 jam kemudian, akhirnya mereka pun sampai di rumah Sutomo. Meski sempat ragu, Gareng tetap memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah Sutomo. Tak berselang lama, terdengar langkah yang mendekati pintu disusul dengan pintu yang terbuka. Gareng, kadingaren kamu malam-malam begini datang. Aku udah perlu sama jenengan Mas. Ayo masuk. Gareng mengangguk dan mengikuti Tomo masuk ke ruang tamu. Sino, yang awalnya ingin menunggu di luar saja, juga terpaksa masuk karena paksaan dari Gareng. Tomo mempersilahkan keduanya untuk duduk. Ada apa, Reng? Tumben malam-malam gini kamu datang ke sini. Gini Mas, tadi ada orang minta tolong ke aku, minta tolong ngurusin anaknya. Tapi ternyata anaknya itu kena bulu perindu. Loh, kamu emang belum pernah ngurusin orang yang kena bulu perindu? Belum pernah Mas. Aku khawatir kalau salah nangani nanti malah jadi gila anaknya. Tomo mengangguk pelan dan tampak berpikir menangani orang yang terkena pelet bulu perindu memang tidak begitu sulit meskipun rumit, hanya saja ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Kalau untuk netralin bulu perindu itu agak mahal, Reng. Ya Mas, kira-kira apa saja yang harus disiapin? Ya kalau sajen sih kayak biasa yang kita pakai, tapi ada endas udus juga, Reng. Selain itu apalagi Mas? Kalau aku jelasin satu-satu males. Kalau emang mereka setuju sama persyaratan yang mahal ini, besok kita siapin bareng-bareng aja gimana? Sekalian kamu belajar, nambah ilmu baru, ya kan? Gareng tersenyum tipis kemudian mengangguk. Tumben, Reng. Kamu mesem-mesem. Biasanya muka-muka aku kayak kanebo kering. Lah, Pak Tomo nggak tahu. Sejak punya pacar, Kang Gareng ini jadi murah senyum. Celetuk Sino yang seketika membuat wajah Gareng memerah. Lah iya tak? Kapan mau serius ke pelaminan? Nanti tunggu semuanya cocok Mas. Jangan lupa undang-undang. Iya ya. Nanti kalau jadi mesti dengan saya undang Mas. Oh ya, ngomong-ngomong, siapa cewek yang bisa bikin kamu itu lulu, Reng? Wah, cewek yang bikin Kang Gareng babak belur, Pak Tomo. Gareng menatap tajam Sino yang menurutnya sembarangan bicara. Oh, jadi yang bikin kamu dikeroyok sama belisi itu pantesan kamu gila-gilaan. Ternyata lagi ngelindungin pacar. So sweet. Mas, mending kita serius bahas yang masalah bulu perindu. Emang apalagi yang mau dibahas? Udah gak ada. Sekarang yang perlu dibahas itu kapan kamu nikah. Kamu itu udah kematangan. Kalau lama-lama nanti keburu bosok. Nanti juga Mas Tomo tahu kok. Lah iya, tapi kapan? Kapan nikahnya masih belum jelas Mas. Dia masih ada kontrak kerja yang harus dirampungin. Terus keluarga dia kan keluarga besar, gak bisa dadakan. Nanti malah dikira tekdung. Ya menurutku,
Ya, nanti kalau bukan habis badai besar ya dipatine mulut. Nggak mungkin habis badai besar lah, Mas. Kan itu cuma tinggal sebulan. Persiapannya nggak akan cukup. Ah, kalau gitu ya wis patine mulut aja. Tetap lihat nanti aja. Tanya sama pihak keluarga dulu. Ya terus kalian sekarang ini mau nginep apa pulang? Kalau boleh nginep di sini, kebenaran biar nggak bolak-balik. Loh, kalau kita nginep di sini, besok gimana buka warungnya, Kang? Libur aja dulu, ngapain repot? Wah, gak apa-apa emang. Sesekali libur gak apa-apa. Yang penting jangan keterusan. Siap, Kang. Ya wes, kalian berdua tidur di kamar tamu. Besok kita siapin semuanya bareng-bareng. Garing dan Sino mengangguk bersamaan. Keduanya lantas pergi ke kamar tamu. Tomo, yang biasa kedatangan tamu tak diundang, memang selalu menyediakan kamar kosong untuk beristirahat. Sebelum hari ini, Garing juga pernah beberapa kali menginap di sana sehingga tidak begitu canggung. Sebelum istirahat, Garing mengabari Pak Broto tentang pembicaraannya dengan Tomo. Pak Broto pun tidak keberatan sama sekali dan akan mempersiapkan uang untuk mengurus semuanya. Setelah semuanya dirasa tuntas, Garing kembali menyimpan ponselnya kemudian tidur. Keesokan harinya, seperti biasa, Garing bangun sebelum subuh. Dia keluar dari kamar dan sholat subuh sebelum menemui Tomo yang sepertinya juga sudah bangun. Sekitar jam 5 pagi, Garing keluar ke halaman belakang rumah Tomo yang asri. Tampak di sana, Tomo sedang melakukan pola pernapasan. Garing hanya mengamati, tidak ingin mengganggu. Beberapa menit kemudian, Tomo sudah selesai dengan rutinitasnya dan menghampiri Garing. Kok menang bae, Reng? Mas Tomo masih rajin pernapasan. Pantesan awet muda. Lah, kamu emang gak latihan pernapasan lagi, Reng? Enggak, Mas. Udah lama. Bobrok nanti awakmu, Reng. Mulai sekarang, coba latihan pernapasan lagi biar tambah gacor nanti kalau udah nikah. Semuanya disambungin ke masalah nikah, Mas. Ya lagian kamu itu loh, awet banget, bujang. Awet bujang. Nanti pas nikahan juga awet, Mas. Syukur kalau kamu punya pemikiran begitu. Iya, masalah membujang pas nikah cuma sebentar, rugi dong. Oh ya, nanti habis sarapan kita ke pasar kewan. Ya, Mas. Tomo mengajak Garing dan Sino pergi ke pasar hewan untuk mencari kambing. Pak Broto ternyata juga sudah mengirimkan sejumlah uang kepada Garing untuk membeli persyaratan. Garing, Tomo dan Sino pun membeli semua perlengkapan. Malam harinya mereka bertiga pergi ke pantai untuk melakukan ritual. Pak Broto yang mengetahui jika ritual akan dilaksanakan malam ini memutuskan untuk menyusul ke lokasi. Dia begitu penasaran dengan bagaimana orang-orang itu bekerja. Garing dan Tomo pun tidak keberatan dengan hal itu. Segala keperluan yang diperlukan sudah tersusun rapi di atas tenong. Sino duduk bersama Pak Broto mengawasi dari kejauhan, sementara Garing dan Tomo duduk berhadapan-hadapan di tepi pantai. Siap, Reng? Garing mengangguk. Tomo balas mengangguk dan memejamkan matanya. Mulutnya membaca rapalan doa yang sangat familiar di telinga Garing. Saat itu juga Garing ikut membaca apa yang Tomo baca. Tak lama berselang, Tomo berhenti, kepalanya sedikit tertunduk. Jiwanya telah meninggalkan raga. Sukma Garing juga turut meninggalkan raganya. Sukma kedua orang itu lantas pergi ke rumah Pak Broto. Di salah satu ruangan di rumah Pak Broto, asap hitam yang begitu pekat memenuhi ruangan. Garing dan Tomo memasuki ruangan tersebut dengan hati-hati meski belum ada tanda-tanda perlawanan dari pihak lawan. Tetapi Garing tetap bersiaga dengan mengeluarkan pecut naga pasa. Tak lama berselang, sosok tinggi hitam muncul. Rambutnya panjang acak-acakan dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan bulu kaku. Sosok tersebut adalah sosok yang sudah mempengaruhi putri dari Pak Broto. Mau apa kalian? Ucap sosok tersebut dengan tatapan tajam kepada Garing dan Tomo.
pulang ke asalmu. Jangan ganggu anak orang. Sembarangan. Kalian bergila. Jangan macam-macam. Atau anak ini kebuat gila. Tomo melirik ke arah Gareng. Reng, urus makhluk ini ya. Aku mau buka simpulnya. Siap, Mas. Gareng maju, pecut naga pasa di tangannya kini memancarkan cahaya biru seperti kilat. Manusia, kau tidak takut aku buat anak ini gila? Cangkeman. Gareng maju dan menyerang sosok tersebut sementara Tomo duduk bersila dan membaca rapalan pengurai. Sosok tersebut menghindari Gareng dan berniat menyerang Tomo yang menjadi lawan terberatnya. Namun Gareng tidak membiarkannya begitu saja. Pemuda itu segera menghalangi sosok buto tersebut dan menyerangnya. Pecut naga pasa berkelebat menghantam perut sosok tersebut. Suara ledakan pecut terdengar menggelegar. Gareng kembali menarik pecut naga pasa dan melilit kaki buto tersebut. Gareng lantas menarik pecutnya, membuat sosok buto itu terombang-ambing di udara dan boom, sosok tersebut menghantam lantai dengan keras. Gareng tidak berhenti, dia melilit leher sosok tersebut dengan pecut naga pasa dan menariknya hingga sosok tersebut tercekik. Gareng menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan kekuatan buto tersebut. Urat di leher Gareng menegang ketika sosok tersebut juga mengeluarkan kekuatan penuhnya. Kini keduanya seperti sedang bergulat di tanah, berusaha menyerang satu sama lain hingga akhirnya Gareng berhasil mengalahkan sosok tersebut. Dari tubuh buto tersebut muncul asap hitam, perlahan tapi pasti sosok tersebut pun hancur menjadi abu. Gareng jatuh terentang dengan nafas terengah. Bersamaan dengan itu Tomo juga berhasil mengurai ikatan yang telah menjerat Dianda. Gareng balik. Gareng mengangguk. Tomo yang tahu jika Gareng kelelahan menarik sukma pemuda itu kemudian membawanya pulang. Ketika sukma mereka berdua sudah kembali ke raga, Gareng mencoba mengatur nafasnya perlahan. Aku mau ngelarung ini dulu, Reng. Gareng mengangguk pelan, membiarkan Tomo melarung sesaji itu ke laut agar terbawa ombak. Perutnya tiba-tiba saja terasa mual. Gareng berlari menjauh dan memuntahkan isi perutnya. Sino yang melihat itu segera menghampiri Gareng dengan panik. Kang Gareng kenapa, Kang? Enggak apa-apa, cuma capek, kayak habis lari maraton, jawab Gareng dengan nafas terengah. Well adalah, Kang Gareng, bukan panik aja sih. Wes, aku gak apa-apa, kamu gak usah panik. Gareng kembali bangkit dan menyeka wajahnya yang basah oleh keringat dengan kaos. Mereka lantas menghampiri Tomo yang masih berdiri di pinggir pantai. Pak Broto tampak sedang menerima telepon di kejauhan. Wajahnya sumringah ketika menerima panggilan telepon tersebut. Tak lama berselang, Pak Broto menghampiri Gareng dan lainnya dengan senyum mengembang. Mas Gareng, Mas Tomo, barusan saya dapat telepon dari rumah. Katanya anak saya sudah sadar. Dia sudah mau ngobrol sama ibunya. Alhamdulillah. Pak Broto kemudian mengeluarkan 2 buah amplop, satu untuk Gareng sementara satu lainnya untuk Tomo. Keduanya tidak menolak karena sudah meluangkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Kalau begitu, saya pamit undur diri dulu ya, Mas Gareng, Pak Tomo, Sino. Ya, hati-hati di jalan Pak Broto. Pak Broto mengangguk singkat dan berjalan menjauh menuju mobilnya. Malam itu, Gareng dan Sino kembali menginap di rumah Tomo dan baru pulang keesokan harinya. Pagi itu, setelah sarapan, Gareng dan Sino pun pamit kepada Tomo. Nanti kalau butuh bantuan lagi, bilang aja, Reng. Ya Mas, siap. Aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan menggunakan motor Honda CB miliknya, Gareng dan Sino pergi meninggalkan rumah Tomo menuju warung angkringan Mas Gareng. Kang, tadi temanku ngabari, hari ini dia mau datang ke warung. Mau bahas masalah cabang baru. Iyalah Kang. Ya gak apa-apa, sudah datang aja. Kamu juga kabari Citra, biar dia datang juga. Siap Kang.
Setelah 2 jam perjalanan, mereka akhirnya sampai di warung angkringan Mas Gareng. Di kursi panjang depan angkringan, seorang pemuda bertubuh jangkung duduk santai sembari bermain ponsel. Nah, itu mas orangnya. Biasanya dipanggilnya Mas GM. Gareng mengangguk dan menghampiri pemuda itu. Pemuda itu langsung menyimpan ponselnya dan menyalami Gareng. Gareng langsung mempersilahkan tamunya itu untuk duduk. Selamat pagi Mas Gareng. Selamat pagi. Jenengan Mas GM. Ya, saya Sugi, tapi biasa dipanggil Mas GM sama anak-anak pas jualan dulu. Oh, dulu jaga angkringan juga Mas. Ya, dulu saya punya angkringan, tapi tutup waktu pandemi. Nah, kemarin saya dengar dari Sino, kalau katanya Mas Gareng lagi cari orang ya. Ya, kalau dari pandangan Mas GM, kita bisa buka di mana ya? Kalau menurut saya, ada beberapa tempat untuk opsi Mas Gareng. Bisa di dekat pabrik gula, bisa juga di Kalibagor. Dulu saya lama punya angkringan di sana. Kemungkinan kalau buka di sana, banyak yang sudah kenal saya. Kalibagor, di sebelah mana? Oh, di daerah Gedung Bundar Mas Gareng. Oh, dekat pemukiman ya. Bagus juga di sana. Kalau dekat pabrik gula, saya agak ragu. Di sana kan jalur cepat. Kalau malam-malam di sana juga ngeri. Kalau yang di Gedung Bundar, nanti kita cari lokasinya bareng-bareng ya. Siap Mas Gareng. Kapan saja jenengan mau survei, saya siap nemeni. Selesai. Luar biasa, keren, keren, pakai banget kisahnya di sini. Bagaimana Mas Gareng nih, dia nggak malu ya teman-teman ya, ketika karena semuanya tuh ada spesialisasinya. Nah, ketika dia datang ke rumah Pak Broto dan melihat anaknya terkena pelet bulu perindu, di sini dia langsung, oh saya nggak bisa nih. Dia sebenarnya mungkin bisa aja nyoba, tapi efeknya akan bahaya nih, karena kalau dia gagal, anak Pak Broto langsung kehilangan kewarasan. Maka dari itu dia nggak malu bilang bahwasanya dia belum terbiasa menghadapi ini dan harus ke rumah temennya itu Mas Tomo. Keren, keren banget ya. Jarang-jarang nih orang kayak gini nih, kayak Mas Gareng. Saya suka ya, karena begini teman-teman, saya suka kata-kata yang begini nih. Tidak ada orang hebat di dunia ini, yang ada adalah orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Saya suka nih kayak kata-kata itu, karena apa benar? Ketika ada orang yang merasa hebat di bidang, misalkan di bidang kayu, nah dia belum tentu hebat di bidang besi. Jadi nggak bisa tuh orang bilang saya adalah orang yang hebat, nggak bisa, karena orang ada bidangnya masing-masing. Dia bidang di politik, tapi belum tentu di bidang kedokteran dia jago. Jadi tidak ada yang jago di dunia, tidak ada yang hebat di dunia ini, yang ada adalah orang yang ahli di bidangnya masing-masing seperti Mas Gareng. Nah di sini Mas Tomo juga keren. Dia, ayo Reng ikut sekalian belajar. Jadi suatu saat Mas Tomo lagi nggak bisa, Gareng harus menghadapi bulu perindu. Gareng tahu nih, karena kenapa? Alat-alat yang digunakan, persyaratan-persyaratannya itu cukup banyak dan mahal dalam tanda kutip. Apalagi ritual itu dilakukannya di pinggir laut. Wah, pastinya ngeri banget ya. Ada kepala wedusnya lagi kan. Di sini keren. Secara rinci dijelaskan dan juga apa namanya ritualnya, terus efeknya bagaimana kalau salah ya kan. Jadinya kita tahu nih sengeri apa sih bulu perindu itu efeknya. Wow, dan alhamdulillah di sini berhasil dilepaskan Dian dan anak Pak Broto kembali sehat. Amin. Dan bagaimana nih? Wah, saya suka juga ya gaya pacaran si Gareng nih sama Citra nih, karena cool banget Gareng ya, cowok banget ya. Tapi di sini Citra mirip sih, kebanyakan cewek rata-rata nggak suka ya cowok ngerokok ya. Sama kayak saya nih, tapi kalau saya dari awal udah saya kasih disclaimer. Kamu boleh ngelarang aku apa aja, tapi satu deh, jangan ngelarang rokok ya. Karena apa? Percuma, pasti ngumpet-ngumpet juga ngerokok di luar ya kan. Tapi di sini Gareng keren ya, dia berupaya untuk berhenti merokok walaupun pelan-pelan. Wah, semoga Gareng dan Citra sampai ke pelaminan. Amin amin ya rabbal alamin. Oh iya, lupa sampai lupa. Saya dapat salam dari Mas Catur Sagara buat temen-temen nih. Jadi Mas Catur Sagara mau buka warung angkringan, ikutin Mas Gareng. Tapi nggak apa-apa ya, untuk lokasi tepatnya, aduh belum dikirimin ya. Tapi kalau nggak salah di daerah Kalibagor. Tapi nanti pasti akan menyusul nih lokasi tepatnya di mana. Yang pasti teman-teman dari sekitaran Banyumas, kalau memang ada waktu, ada kesempatan, bisa tuh bertandang ke warung angkringannya Mas Catur Sagara. Saya juga insya Allah ya Mas Catur ya, kalau memang ada waktu, ada kesempatan main ke Banyumas, akan mampir ke sana. Dan oke, terima kasih Mas Catur atas kisahnya yang keren. Ditunggu lagi untuk kisah warung angkringan Mas Gareng selanjutnya, dan semoga kisah barusan menghibur ya teman-teman semua. Buat yang suka dengan videonya,
Bisa diklik tombol like, tombol jempol, tombol hype-nya jangan lupa diklik, dan boleh juga dibantu di-share link videonya ke teman-teman yang lain. Buat teman-teman yang punya komentar juga silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.